Hey Fleck, you got a joke for us today? Ini film bagus banget dari segi cerita, dari nyanyi-nyanyiannya, dari semuanya. Sampai akhirnya kita masuk ke ending dan ternyata endingnya mengecewakan. Tapi ternyata itulah tujuan sebenarnya dari film ini. Gue mau bahas atau gue mau sedikit bilang review juga bukan ya, karena kan gue bukan reviewer. Ya mungkin gue bahas non-spoiler tentang film Joker Foliodo yang baru aja gue tonton. Gue baru pulang dari premiernya, nih pasti pakai baju yang sama waktu gue nonton. Dan ya pokoknya inilah review gue, langsung aja. Oke, ceritanya sendiri ini mengambil set 2 tahun setelah film Joker pertama ya, dimana kita tahu Joker itu kan dipenjara dari kasus yang kita nonton di film pertama. Dan akhirnya, ini gue agak geser dikit, dan akhirnya dia hiduplah di penjara. Di situ kita bisa ngelihat kehidupannya di penjara kayak gimana. Ini dari segi eksekusinya emang terkesan menyiksa, depressing gitu pas kita nontonnya. Tapi di poin itu kita juga tahu kalau ternyata kehidupan Arthur di situ memang tidak seburuk seperti yang kita bayangkan sebelum kita nonton. Karena dia bisa dibilang punya hubungan yang bukan dibilang baik juga gitu kan, tapi agak lebih baik lah kalau dibanding dengan hayalan gue waktu sebelum nonton, dimana gue ngebayangin si Jokernya disiksa lah, di ini di itu. Ternyata enggak gitu di sana. Ya mungkin gue kasih tahu sedikit aja ya. Jadi kayak penjaganya ini agak menyebalkan, tapi tetap friendly gitu, temenan juga sama si Arthur. Sampai di satu saat dia ini dibantuin sama penjaganya untuk main ke bangsal sebelah, dimana di bangsal sebelah ini dia ketemu akhirnya sama si Harley Quinn. Bangsal di penjara ini antar mix ya, ini antara rumah sakit sama penjara. Gue bingung ini antara penjara atau rumah sakit, soalnya ada tulisan rumah sakitnya di depan, tapi sebenarnya itu kayak penjara gitu. Nah, di sini dia akhirnya ketemulah sama si Harley Quinn, di mana Harley Quinn ini dia hidup di bangsal sebelah yang katanya juga merupakan seorang pasien di sana. Dan akhirnya mereka kenalan, dan Harley Quinn ini ternyata mengidolakan si Joker. Nah, dari sini kita tahu kalau ternyata pengaruhnya Joker even udah 2 tahun sejak kejadian yang dilakukan itu, kasus yang dia lakukan, ternyata ini masih kuat banget dan bikin bahkan sampai si Harley Quinn ini jadi suka banget, jadi mengidolakan si Joker ini. Jadi dia di luar sana tuh bener-bener masih dibahas banget gitu. Dan berhubungan juga di waktu-waktu ini emang lagi dibahas juga proses persidangan yang bakal dijalani sama si Joker ini. Yang salah satunya tuh yang maksudnya yang lagi diproses sama si Harvey Dent, yang nantinya bakal, yang kita tahu karakternya ini bakal jadi Two-Face gitu kan. Nah, pertemuan si Joker dan Harley Quinn ini akhirnya Harley Quinn emang udah suka dan Joker ini dibikin jatuh cinta. Dan disinilah karena Harley Quinn ini ketemu sama Joker ini di semacam kelas musik atau choir, di sini unsur musiknya tuh mulai keluar, dimana si Harley suka nyanyi dan si Joker tuh kayak ke-trigger. Jadi setiap ada perasaan atau apapun itu, ini mulai dinyanyi-nyanyiin lah gitu. Disitulah kenapa kita bisa ngelihat ada unsur musikal dari film ini. Nah, karena satu aksi yang which is itu juga spoiler, ada satu aksi yang mereka lakukan sampai mereka ini jadi dikenal juga di luar. Karena ini pendukung Joker agak lumayan fanatik juga. Mereka tuh bener-bener sampai datang ke depan rumah sakit gitu buat nungguin si Joker gitu kan. Sampai di satu titik mereka melakukan satu hal, satu kelakuan lah yang bikin nama mereka ini tersebar juga di luar sana. Jadi si Harley Quinn ini juga kayak keangkat namanya, dimana mereka nih dibilangnya 2 orang yang sedang jatuh cinta lah kayak gitu. Sinilah petualangan si 2 orang Harley Quinn dan Joker ini dimulai. Nah, setelah itu dimulailah persidangannya si Joker ini. Dan ini juga bagiannya gue suka banget ya, dimana proses persidangannya ini bener-bener kayak berasa gue agak penasaran endingnya bakal kayak gimana nih si sidangnya ini. Karena narasi yang dipakai sama pengacaranya untuk membela si Joker itu kalau Joker ini tuh punya 2 kepribadian, dimana yang jahat itu adalah kepribadiannya yang lain, which is adalah si Joker yang akhirnya bisa berhasil membunuh 6 orang di film pertama. Dan
itu tuh di luar kendali dari Joker. Jadi seakan-akan si pengacara yang ini pengen ngejelasin ke masyarakat dan ke juri, ke persidangan kalau Joker ini sebenarnya sakit dan dia tuh nggak harus dihukum mati karena dia dituntut sama Harvey Dent ini dihukum mati gitu. Jadi itulah proses pembelaannya. Tapi during the way, gue nggak bakal spoiler juga. Itulah di situ dinamikanya mulai terjadi sampai akhirnya di bagian ending. Dan sepertinya gue bilang tadi di bagian ending ini nggak bakal gue spoiler juga, tapi sempet gue bikin kayak gini, kayak lemes karena bisa dibilang mengecewakan. Tapi setelah gue pelan-pelan mencerna maksud dari endingnya, gue baru sadar. Dan ketika gue sadar, gue baru angkat topi setinggi-tingginya buat Todd Phillips karena dia jenius coy, sumpah dia jenius. Kayaknya bukan cuma buat Todd Phillips aja deh yang bakal gua angkat topi, tapi buat semuanya. Bener-bener Arthur Fleck, Lady Gaga, Arthur Fleck tuh kan, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, semuanya emang bener-bener ngeluarin performance yang keren banget di sini. Terutama si Arthur Fleck, terus Lady Gaga juga. Semuanya lah, bener. Gua kayak amazed banget. Itu kayak tulang-tulangnya sih, dan kalian juga bisa lihat di trailer kan, tulang-tulangnya si Arthur Fleck tuh dibikin kayak semenyedihkan itu, ekspresi-ekspresinya, gaya nyanyinya Arthur Fleck. Lu bayangin dia lagi nyanyi, kita bisa ngerasain bukan cuman sedih. Lu tahu kan kalau misalnya orang nyanyi dia kalau punya feel sedih gitu kan, kita bisa ikut merasakan. Ini tuh kayak lebih dari sedih, ini depresi. Kita bener-bener kayak berasa banget kalau si Arthur ini depresi banget cuman dari cara dia nyanyi doang. Itu emang gue angkat jempol deh buat si Joaquin Phoenix. Gue suka bagaimana kehidupan penjaranya tuh digambarkan secara realistis gitu ya. Walaupun ya ada penyiksaan juga, tapi kita bisa ngeliat gitu kayak, ternyata penjara di Gotham nih kayak gini. Terus juga proses persidangannya yang menurut gue juga kayak, ini gue agak bingung, ini sebenarnya filmnya apa ya? Kok ada bagian-bagian trialnya, dan trialnya juga bener-bener kayak berasa kita lagi nonton film-film satu series kayak Law and Order gitu. Berasa banget karena emang digali banget bagian kasusnya si Arthur ini di sini. Terus ada satu momen unexpected yang gue yakin juga kalian pasti bakal kaget di bagian udah mendekati ending. Ada momen unexpected yang bikin ekspektasi gue naik tinggi. Wah, ini bakal begini nih, bakal begitu nih. Ternyata tidak terjadi seperti itu dan akhirnya bikin gue kecewa. Gue beneran kecewa. Gue kecewa banget sampai gue, kok gini? Emang feeling gimana sih perasaan kecewa ketika lu udah expect sesuatu tapi nggak kejadian. Tapi di momen yang sama gue kayak masih nunggu, ini ada post credit scene dong, ini ada post credit scene dong, nggak ada. Tapi selama proses gue nunggu post credit scene itu, gue baru sadar satu hal. Oh, ternyata itu maksudnya. Maksudnya si Todd Phillips bikin ceritanya kayak gini di ending, ternyata itu. Dan ketika gue sadar itu, gue langsung kayak pengen tepuk tangan. Ini manusia yang namanya Todd Phillips ini jenius. Parah. Film pertama kita disuguhkan dengan teori kalau kita baru sadar gitu kan di belakang, wah ternyata ini cuman delusinya Arthur, semua terjadi di kepalanya Arthur. Yang ini berbeda, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gimana kita kaget kalau ternyata ini cuma delusi. Yang ini enggak, tapi bikin gue jadi amazed juga sama si Todd Phillips ketika gue sadar, oh ternyata maksud lu kayak gitu. Lu tuh mau pengen ngebawa karakter ini begini, lu pengen kita tuh ada di posisi ini. Nanti bagian ending gue bakal bahas sendiri sebenarnya ya, nggak bakal gue bahas di sini karena ini non spoiler ya. Pokoknya dari situ gue langsung tahu kalau emang yang namanya Todd Phillips ini jenius parah. Gue suka banget di sini, dimana mungkin nggak tahu ya kalian yang nonton, kalau mungkin bokap kalian atau kakek kalian gitu ya, yang suka musik-musik jazz zaman dulu, ini di sini di bagian-bagian musiknya kalau gue, karena gue tahu lagunya, karena emang ini playlistnya bokap gue, jadi gue ikutan nyanyi. Ini kayak ada lagunya Stevie Wonder, terus ada lagunya ada Bewitched, Mother and Bewitched itu, terus ada juga To Love Somebody ya Bee Gees. Itu kayak gue ikutan nyanyi di situ dan itulah serunya gitu kan. Dan di setiap ada imajinasinya Joker yang terjadi ya antara dia dan juga si Harley Quinn ini juga kayak dibalut dengan sebuah show yang keren juga gitu. Ada banyak momen-momen unexpected yang bisa kalian lihat di bagian-bagian ketika mereka berhayal, tapi itu jadi dinamika yang emang sengaja dibikin sama si Todd Phillips dan ini keren banget. Bagian openingnya aja udah dibuka sama
ya kalian nonton sendiri lah ya. Itu seru banget juga pas bagian awalnya, baru kita masuk ke bagian penjaranya dan so on sampai ke endingnya. So menurut gue ini film yang worth banget, dan kalau kata gue ini kelasnya kelas Oscar kali ya. Mudah-mudahan nanti Joker ini bisa masuk ke Oscar nih, Joker Foliodo. Kita tungguin aja dia bakal kayak gimana nantinya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari review non spoiler gue ini. Dan kalau kalian punya pendapat atau kalian udah nonton, kalian punya pikiran yang sama kayak gue, karena gue emang sengaja yang ini nggak spoiler karena gue udah prepare satu lagi video yang nantinya bakal gue ceritain khusus untuk bagian endingnya dan kenapa gue bilang endingnya itu genius. So thank you udah nonton video ini. Silakan tumpahkan semua pendapat kalian tentang film Joker Foliodo buat kalian udah nonton di kolom komentar. Dan kalau kalian mau kaos ini, gue juga punya kaos ini. Semuanya ada di sini nih. Sini. Tinggal lihat aja produknya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse. Thank you.